Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Dan apa yang kamu perlu tahu tentang situasi dan hubungan ini. Vibe pertama yang muncul di kepala aku itu adalah bahwa ini hubungan yang tidak seimbang, ya. Salah satu pihak lebih berusaha atau ada kayak perbedaan kedewasaan dalam hubungan ini yang menyebabkan hubungan ini jadi tidak seimbang. Karena apa? Di sini Empress, di sini King of Pentacles. Empress itu harusnya pairingnya sama Emperor, atau King of Pentacles itu pairingnya harusnya sama Queen of Pentacles. Jadi kayak Empress ini sebenarnya setingkat lebih tinggi dari King of Pentacles pertama, ya. Ketidakseimbangan, mungkin ada yang lebih berusaha, atau perbedaan kedewasaan, bisa banyak faktor yang menyebabkan hubungan ini tidak seimbang. Lalu dinamika hubungan kalian. Di sini ada Tower, Four of Pentacles, Temperance. Pertama, hubungan ini akan atau sudah terguncang, menyebabkan ada transformasi pada kedua belah pihak, ya. Dan itu jadi kayak membawa perubahan cara berperilaku, berpikir pada hubungan ini. Dan kemungkinan untuk kalian yang sudah terguncang, kalian dalam fase yang terpisah. Lalu ini adalah pemulihan hati kalian dari hubungan ini, ya. Karena gimana pun hubungan yang berakhir itu pasti ada yang terluka, ada yang kecewa, ada yang sedih. Lalu ada intervensi semesta dalam hubungan ini. Dengan dua kombinasi kartu ini, ada intervensi semesta dalam hubungan ini. Kayak semesta mempertemukan kalian berdua, karena perlu ada pembelajaran jiwa yang cuma bisa kalian temukan ketika kalian bertemu. Lalu Temperance ini kartu kayak reaksi kimia, ya, menggabungkan dua zat atau lebih, dan itu menjadikan zat yang baru. Kayak kalian nih, dua orang yang berbeda ketemu, dan itu menjadi sebuah energi transformatif dalam hidup kalian berdua. Dari sisi orang A ada Three of Pentacles, ada Knight of Cups, ada Empress. Dari sisi yang tidak terlihat, Three of Pentacles dan Knight of Cups, sebenarnya si orang A ini kayak mau datang ke orang B gitu. Kayak aku mau datang, mau mengkomunikasikan sesuatu, mau menawarkan cups aku, atau menawarkan permintaan maafku. Karena Three of Pentacles ini adalah kartu kompromi, kartu kolaborasi, dimana ketika ada dua atau lebih orang dalam suatu situasi atau sebuah hubungan, harusnya ada dinamika untuk yang satu kadang dengerin, yang satu gantian didengerin, atau yang satu ngalah, gantian habis itu ngalah yang satunya. Dan gini, kartu yang backgroundnya gelap itu kan gak banyak. Salah satunya Three of Pentacles sama Tower. Ketika ada kartu background gelap itu, dalam situasi atau hubungan ini kayak satu part dalam diri kita yang tadinya kita nggak lihat, baru kita lihat setelah kita masuk dalam sebuah situasi atau masuk dalam sebuah hubungan. Dan dari sisi orang A ini, sisi subconsciousnya dia baru kelihatan setelah dia ketemu orang B. Tapi dia menampilkan dirinya, oh aku baik-baik saja, aku nyaman sama diriku, dunia terasa aman, damai, tentram. Kalau dari sisi orang B, dia tidak baik-baik saja. Mungkin dia nggak kasih tahu kayak ke seluruh dunia, tapi lebih kepada orang-orang dekatnya, bahwa kayak pikirannya tuh mumet, bahwa dia tuh kayak cemas, atau bisa juga dia nggak ngeliat nih bahwa saat ini tuh masalahnya atau situasinya itu nggak seberat seperti yang ada di pikirannya dia, ya. Tapi di dalam dirinya itu sesuatu yang tidak terlihat, bahwa dia mulai ada sisi untuk membangun kembali stabilitasnya, memulai suatu lembaran baru dari hidupnya, terutama itu yang menyalakan api dalam dirinya dia, kayak sebuah petualangan baru, sebuah hobi baru, atau apapun itu yang mungkin dia akan menciptakan situasi baru dalam hidupnya supaya dia berwarna lagi hidupnya, atau dia mendefinisikan kembali stabilitasnya dia. Karena apa? Yang aku bilang, dua orang ini ketemu dengan Tower, ini bukan sesuatu yang ringan buat dua orang ini. Emperor, Ten of Cups. Lihat, yang aku bilang kan Empress harusnya Emperor, tapi Emperornya itu munculnya
di sisi yang sama, di sisi orang A. Yang pertama aku mengartikannya gini, dia belajar menyeimbangkan energi maskulin dan femininnya. Lagi-lagi aku bilang sebuah transformasi di dalam diri. Dia kayak memulihkan apapun yang tadinya dia nggak lihat, atau dia melihat nih ada sisi dirinya dia nih yang tenggelam di alam bawah sadarnya dia. Dan dia setelah dia mentransformasi dirinya itu, dia bergerak menuju Ten of Cups-nya dia, kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Dan sejauh ini aku melihatnya ya, orang B ini adalah bagian dari kebahagiaannya dia. Orang B kenapa mumet? Oh, oke. Five of Pentacles, lovers ya. Harusnya lovers ini adalah kartu happy, terutama dalam konteks hubungan romantis. Tapi dia tidak happy karena di sini ada Five of Pentacles. Ya, pertama gini, Five of Pentacles itu kayak orang yang merasa dirinya tidak pantas atau tidak layak bahagia, atau dia tuh kayak harus apa ya? Bisa jadi si orang B ini dia berada di titik sebelum ketemu orang A, kayak dia tuh gelasnya kosong. Kalau menurut aku definisi hubungan yang sehat itu ketika dua orang ini sama-sama punya gelas penuh, berarti sama-sama udah belajar membahagiakan dirinya sendiri dan saling menambahkan kebahagiaan. Bukan kayak yang satu gelasnya kosong minta dari yang satunya gitu. Itu makanya hubungannya berat sebelah, hubungannya nggak seimbang. Lalu ini kartu orang nggak happy dalam sebuah hubungan karena dia kayak merasa sendirian atau kayak harus meminta terus gitu perhatian, pengertian dari sisi si orang A. Karena ada dua skenario ini, coba ambil yang resonate ya dalam konteks hubungan kamu. Ini kan general reading, jadi aku berusaha gimana mendetek energi teman-teman. King of Cups-nya jatuh. Perjalanan emosional yang panjang sih. Page of Cups. Transformasi dari page menuju King of Cups, proses pendewasaan. Proses menyelami emosi, proses kayak tahan badai kehidupan, tahan cobaan, tahan tantangan. Ketika ada konflik juga dalam hubungan ini kayak gak lari gitu, berusaha dihadapin. Dan itu sesuatu pembelajaran yang orang B temukan ketika ketemu sama orang A. Tower, ya. Di sini ada King, di sini ada Queen. Lalu di sini ada Nine of Swords gini. Dua orang ini masih sama-sama mikirin yang pertama. Yang kedua, kayak bahkan mungkin saling mengunjungi di dalam mimpi. Dan yang ketiga, kalian punya koneksi spiritual yang kuat. Ya. Jadi kayak hubungan ini kalian udah plan gitu, udah rencanakan sebelum kalian terlahir di kehidupan ini gitu ya. Jadi kayak kita kan membuat kontrak sebelum kita datang di kehidupan ini. Apa yang mau kita lakukan, kayak apa yang mau kita lewatin, kayak orang-orang yang akan ada di hidup kita siapa aja, seperti itu ya. Tapi ini buat yang percaya aja, kalau nggak percaya udah di skip bagian itunya. Yang jelas ada intervensi semesta dalam hubungan ini. Kalaupun kalian misalnya nggak ketemu lagi suatu hari nanti, ada transformasi yang luar biasa sih di hidup kalian. Dan gini, bahkan itu mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain ya, dengan Magician dan Four of Cups. Ketika kalian merasa hidup kalian stagnan, hidup kalian gitu-gitu aja atau jenuh, capek gitu, semesta mendatangkan keajaiban, harapan kembali yang mungkin hilang gitu ya. Mungkin efeknya di beberapa dari kalian hubungan ini kayak bisa bikin kalian down banget, bahkan hilang harapan tentang hidup gitu. Makanya aku bilang ada transformasi dan pembelajaran yang luar biasa dari hubungan ini. Oke, satu lagi. Caring connection. Thinking man. Walking away. Aku melihat gini ya, kalian tuh masih punya perasaan, masih punya rasa sayang satu sama lain, tapi ada di titik mungkin lebih baik
ada di titik di kalian berdua atau salah satu, oh mungkin kita perlu jalan sendiri-sendiri dulu ya. Karena di sini tuh orang yang masih punya perasaan loh. Dan ini ada orang yang mikir-pikir gimana ke depannya hubungan ini. Dinamika kalian baiknya pergi dulu. Baiknya menemukan diri sendiri dulu. Baiknya transformasi masing-masing. Karena gini, energinya saat ini udah jenuh ya. Jenuh karena ada tower, ada goncangan, bisa jadi perpisahan, bisa jadi yang aku bilang intervensi semesta, kalian dipisahkan dulu, dan rencana semesta kita nggak tahu apa. Yang jelas itu kebaikan, untuk kebaikan semua pihak. Oke, segitu aja dulu kali ini, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.